sore. Pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Om karena Om memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa datang di sini untuk mewawancarai mengenai unggas petelur yang Om piarakan selama ini. Di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Om. Oke, baik. Jadi bagaimana awal mulanya Om mendirikan peternak ini? Baik, jadi terima kasih adik-adik semua, anak-anak semua, selamat sore semua ya. Selamat sore Om. Baik, terima kasih, selamat datang di lingkungan ini lingkungan usaha peternakan ayam petelur. Kalau nama ini saya sementara usahakan dia punya, setiap kali usaha itu harus sekarang ini ada NIB namanya, nomor induk berusaha. Kalau di dalam nomor induk berusaha itu termuat tentang jenis usaha. Jenis usaha itu saya ambil di usaha peternakan ayam petelur. Kalau nama usaha saya ini sekarang namanya Mitra Unggas Mandiri. Ya? Mitra Unggas Mandiri yang berusaha bergerak di bidang usaha peternakan ayam petelur. Nah, sekarang menjawab pertanyaan tadi tentang apa itu? Awal mulanya Bapak mendirikan. Awal mulanya itu saya bisa memulai sedikit dari bagaimana ide itu muncul ya. Ide itu muncul, kenapa harus berusaha? Usahanya itu harus ayam petelur. Nah, usaha ini kan bermacam-macam. Saya memilih usaha ayam petelur. Motivasi dasar untuk saya memilih usaha ini, yang pertama tentu terkait dengan peluang usaha ya. Peluang usaha, peluang pasar. Setiap usaha itu tentu tujuannya itu adalah keuntungan ya. Usaha itu harus untung, produksinya itu harus maksimal. Jadi kenapa saya memilih usaha ayam petelur? Yang pertama peluang pasar. Di Lembata ini usaha peternakan ayam petelur mungkin kita masih hitung jari lah, belum lengkap 10 jari juga, mungkin baru ada beberapa orang khusus di sekitaran Lawleba dan sekitarnya. Nah, karena belum terlalu banyak orang, maka peluang ini sangat besar ya, peluang usaha ayam petelur ini sangat besar. Rata-rata kita masyarakat Kabupaten Lembata ini masih mendatangkan telur ini untuk memenuhi kebutuhan itu dari luar Lembata. Kebanyakan dari Sulawesi, Makassar, dan Jawa. Nah, untuk itu muncul saya punya pikiran bahwa kita harus bisa memulai untuk menghasilkan telur sendiri di kita punya daerah sendiri, sehingga tidak perlu datang jauh-jauh dari Jawa dan Sulawesi. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya dirasa menjadi tantangan, tetapi saya rasa bahwa kita coba memulai dulu, baru ketemu masalahnya, baru bagaimana cara mengatasi masalahnya. Jadi motivasi awal untuk berusaha ini dengan latar belakang pengalaman saya juga bukan sarjana peternakan, bukan juga orang teknis peternakan, cuman kan hanya ada semangat untuk bagaimana kita memulai dulu. Setiap usaha tentu pasti ada masalah. Nah, kalau setiap masalah tentu harus bagaimana cara kita mengatasi masalah itu. Jadi, memulai yang awal dari saya kira untuk di wilayah Lawleba ini kita harus mencoba memulai dengan jenis usaha ini. Dari tahun 2020 Desember itu saya coba memulai dengan persiapan awal. Persiapan awal usaha peternakan ayam petelur ini ada beberapa fase atau tahapannya. Yang pertama, dia harus ada 2 jenis kandang. Satu kandang yang pertama yang sekarang kosong ini, itu dia namanya kandang pembesar. Jadi kandang pembesar ini untuk tempat memelihara yang datang pertama ayam itu yang namanya DOC, ayam DOC ya, ayam dalam usia yang masih kecil, itu
dia harus tinggal di sini dulu, dia dibesarkan di sini dulu kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan sampai dengan 5 bulan dia harus hidup secara umbaran di sini. Terus dia mau masuk di usia produksi, itu baru saya pindahkan ke sana. Di sana itu namanya kandang baterai, dari 1 kamar 2 ekor, 1 kamar 2 ekor. Mestinya 1 kamar 1 ekor untuk lebih meminimalisir resiko, menghindari resiko. Itu sebaiknya 1 kamar 1 ekor. Tetapi dengan pertimbangan ekonomis lokasi dan lain sebagainya, luas kandang sementara populasinya lumayan lebih banyak, maka saya irit dia menjadi 1 kamar 2 ekor. Jadi mulai usaha ini dari tahun 2020. Jadi segala persiapan itu saya mulai dari bulan Agustus 2020 itu dengan pembangunan kandang ini. Sementara DOC-nya masuk ke kandang pembesar itu tanggal 30 Desember. Kalau populasi yang sekarang ada ini, yang periode pertama, itu jumlah populasi yang ada ini kemarin saya datangkan 700. Sementara resiko mulai dari kecil pemeliharaan itu sekarang tinggal 600 lebih. Jadi ini dengan tanggal tetas 28 Desember 2020. Tanggal tetas 28 Desember 2020. Ayam ini maksimal usia hidupnya itu 2 tahun. Dalam rangka pemeliharaan kita, kalau ayam ini hidup lama tidak apa-apa, hanya kalau usia produksinya itu dia maksimal 2 tahun. Jadi kita pelihara dia selama 6 bulan itu untuk persiapan produksi. Sementara 1,5 bulan itu usia produksi. Jadi kalau sudah pas genap 2 tahun itu pasti itu dia punya produksinya sudah mulai menurun. Dan karena dalam dunia usaha dirasa tidak menguntungkan, maka harus diafkir namanya. Masa akhirnya itu disebut afkir. Jadi mulai usahanya mungkin hanya itu saja riwayatnya, persiapannya dari bulan Agustus, terus ayam mulai datang itu bulan Desember, dan ayam mulai produksi itu bulan Mei 2021. Jadi dia sekitar berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, tanggal 6 Mei itu sudah. Jadi 4 bulan lebih ayam sudah mulai belajar untuk produksi. Oke, baik, pertanyaan yang berikut. Bagaimana teknik-teknik pembersihan kandang dari ayam tersebut? Baik, terima kasih. Jadi salah satu faktor yang sangat penting itu juga adalah sanitasi, kebersihan kandang. Sanitasi atau kebersihan kandang itu mulai dari awal ayam usia 0 minggu 0 bulan, artinya ayam masuk pertama itu sangat penting dia punya kebersihannya. Jadi yang pertama yang perlu kita hindari itu adalah kotorannya yang menghasilkan bau amoniak. Amoniak yang dihasilkan oleh ayam itu sendiri itu sangat berbahaya untuk dia sendiri. Jadi kalau kotorannya yang tidak terlalu dibersihkan dengan baik, bisa menyebabkan kesehatan ayam itu terganggu, bahkan sampai dengan kematian. Jadi kalau sekarang ini dia di atas kandang baterai, tapi kalau dulu di dalam kandang pembesar ini berarti harus setiap 1 minggu itu dia punya alas lantainya itu diganti. Jadi untuk menghindari bau amoniak dan lantai kandang itu supaya tetap nyaman, itu harus dipakai dengan ini namanya sekam ini. Sekam padi ya. Jadi hambur di bawah, terus setiap hari diobok-obok, setiap mau diberi makan diganggu begitu, digaruk begitu supaya kotorannya itu selalu tercampur, encer dia sehingga tidak menghasilkan bau amoniak. Jadi itu kebersihan masa usia awal itu. Terus kalau sekarang ini kandang sudah naik di kandang baterai. Jadi ini sudah digaruk sudah 2 kali ini. Nah, ini yang sudah digaruk 2 kali ini untuk dibongkar keluar, tetapi setiap hari selalu
diganggu digaruk terus di ini, maksudnya supaya dia tidak, kotorannya tidak menumpuk dan bau amoniaknya itu tidak muncul dan tidak mengganggu kenyamanan. Jadi untuk menjaga kebersihan kandang itu tentunya menjadi hal yang sangat harus diperhatikan. Karena ayam ini sendiri kan dia bisa menghasilkan bau amoniak sendiri dan sangat berisiko untuk dia punya kehidupan di dalam kandang, kesehatan. Nah itu saja kalau soal kebersihan kandang. Yang berikut mengenai bagaimana pencegahan penyakit yang misalnya secara tiba-tiba atau datang pada ayam petelur tersebut. Iya. Salah satu cara untuk pencegahan penyakit itu tadi itu menjaga kebersihan kandang, mencegah kotoran yang menumpuk sehingga mengakibatkan bau amoniak. Yang pertama itu hal yang kita harus antisipasi yang pertama. Yang kedua, semua jenis ayam lah, jangan ayam di kandang, tetapi ayam-ayam yang ada di luar, kita di dalam lingkungan kita semua lah, itu sekarang sedang mewabah satu jenis penyakit ayam yang namanya penyakit ND. Nah, untuk mengatasi supaya penyakit ND ini jangan menyerang ayam-ayam, apalagi hidup dalam satu populasi yang besar seperti ini, kalau dia kena satu, pasti yang lainnya itu merambat, menular secara cepat. Jadi selama ini untuk mengatasi supaya penyakit itu jangan menyerang ke kandang, itu langkah pertama itu adalah seperti tadi itu yang kita datang, biosecurity istilahnya namanya, jaga kebersihan dan kesehatan kandang. Setiap lalu lintas orang yang keluar masuk, termasuk diusahakan supaya ayam-ayam yang ada di luar kandang ini tidak boleh keluar masuk di dalam kandang. Karena ayam yang ada di luar ini kan tidak dipastikan bahwa mereka itu sehat. Mungkin mereka itu sebagai pembawa penyakit yang disebut tadi itu, penyakit yang sekarang riskan untuk ayam-ayam itu adalah penyakit ND. Jadi untuk mengantisipasi itu, ayam ini selalu divaksin. Vaksin itu sejak umur 4 hari, tanggal tetas itu masuk 4 hari itu sudah mulai dengan vaksin. Kalau recordingnya ayam ini, kalau saya boleh buka kepada adik-adik semua, anak-anak semua ini, itu vaksin yang masuk ke mereka itu yang pertama saya kasih vaksin ND, tetapi namanya NDB1. Nah, itu khusus untuk mencegah penyakit ND pada umumnya. ND yang menyerang pada usia ayam masih muda itu yang pertama saya vaksin dengan NDB1. Terus umur 12-15 hari itu kita vaksin lagi satu jenis penyakit, itu namanya vaksin gumboro. Nah, salah satu jenis penyakit yang menyerang ayam yang bisa kita atasi itu adalah satu vaksin yang namanya gumboro, yang untuk mencegah penyakit yang kamu sering lihat, misalnya ngorok begitu ya, ayam sering ngorok, tiba-tiba sorenya dia naik pohon bagus, malamnya kita dengar ngorok-ngorok, besok paginya jatuh, nah lumpuh. Nah itu ada satu jenis vaksin, itu vaksin gumboro. Terus 1 bulan berikutnya kita vaksin lagi, ND lagi, tetapi namanya saya vaksin waktu itu karena ND ini banyak, namanya ND tetapi variannya itu banyak sekali ND itu. Jadi saya kasih masuk lagi vaksin ND Lasota. Terus setelah ND Lasota ini selanjutnya saya refak, istilahnya refak itu vaksin yang diulang-ulang setiap bulan itu saya ulangi dengan vaksin NDIB. Jadi untuk mencegah penyakit itu adalah langkah yang pertama itu menjaga kebersihan sanitasi kandang, biosecurity, keamanan kandang itu juga harus dijaga. Jadi kebersihan dan keamanan kandang. Kalau usaha ayam petelur ini dia beda dengan ayam potong ya. Dia beda dengan ayam potong. Jadi gangguan stres terhadap ayam ini juga ada. Jadi kita harus jaga keamanan kandang. Kesehatannya seperti tadi kita antisipasi dengan kebersihan kandang. Keamanan kandang ini kalau stres terlalu berlebihan juga mati ayam, jenis ayam yang petelur ini. Kalau tingkat stres yang terlalu berlebihan, misalnya cuaca terlalu panas, itu juga mereka bisa mati. Jadi untuk kesehatannya itu saja kalau kuncinya. Kalau bahwa kandangnya sudah bersih, vaksinnya sudah masuk semua, berarti dijamin pasti ayam itu sehat. Dijamin sehat. Sudah. Yang berikut
dalam membudidayakan ayam petelur ini, selama Bapak membudidayakan ayam petelur ini, apakah Bapak pernah merasakan kesulitan atau sudah mengalami gejala-gejala yang sulit untuk mengatasi ayam petelur ini? Baik. Setiap usaha itu pasti kita menghadapi masalah ya, tantangan. Itu yang kita anggap sebagai kesulitan lah begitu. Baik. Jadi tentu ada saja ya. Tentu ada saja. Adanya itu bukan saja kita dalam pertengahan juga saja, bisa dari awal juga kita bisa mengalami dia punya tantangan, kesulitan. Karena begini, kesulitan yang pertama itu jenis ayam yang namanya ayam petelur ini, bibitnya tidak ada di Lauleba yang pertama. Yang kedua, datangnya harus dari Surabaya ini. Nah, kalau misalnya waktu perjalanan terlalu jauh, butuh waktu terlalu lama, ayam ini dia punya daya tahan artinya lama perjalanan dari mulai ditetas sampai dengan masuk di dalam kandang itu maksimalnya hanya 3 hari. 3 hari dia tetas di Surabaya kan harus masuk di kandang leba-leba itu harus butuh waktu 3 hari. Nah ini kan kita harus berusaha bagaimana caranya dia tetas hari ini di Surabaya dan 3 hari kemudian dia harus masuk di kandang leba-leba. Ini menjadi tantangan juga toh. Nah, jadi ini menjadi pengalaman bahwa ayam ini tanggal tetasnya 28 dan tanggal 30 harus masuk leba-leba. Ini tantangan ini, tantangan yang pertama. Jadi ya bagaimana caranya harus kirim orang ke Surabaya, harus kita jemput di Kupang. Terus dari Kupang ke Lauleba harus masuk ke kandang kandang di sini harus tanggal 30. Maksimal harus tanggal 30 karena 28, 29, 30 toh pas. Ya. Itu tantangan yang pertama, tetapi ya kita waktu itu kerja dengan teman-teman banyak, jadi kontak ke Surabaya, jemputnya di Kupang, ada yang tunggu di Lauleba, ambil dan masuk kandang. Itu tantangan yang pertama, tetapi ya namanya usaha harus siap tantangan. Yang kedua, tantangan ini bahwa ayam ini dia punya makanan ini ada di Surabaya semua, tidak ada yang di Lauleba. Memang ada tetapi hanya jagung. Ayam ini dia tidak semata-mata makan jagung. Nah usia starter namanya. Kalau jenis usaha ayam petelur ini biasanya disebut starter itu usia dari 0 hari sampai dengan 4 minggu, 1 bulan itu ada jenis makanan tertentu yang tidak bisa dikasih dedak atau tidak bisa dikasih jagung, harus ada dia punya makanan sendiri. Makanan ini juga harus didatangkan dari Surabaya. Nah kalau kita pelihara ayam dalam populasi 1 atau 2 ekor itu tidak masalah toh, kita beli kiloan atau di toko-toko ada yang jual kita beli. Kalau dalam populasi yang banyak tentu kita harus berusaha untuk datangkan dalam jumlah banyak. Nah, datang dalam jumlah banyak ini kan harus biaya, harus transportasi ya toh. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi kalau usaha ini juga butuh persiapan waktu yang cukup, persiapan modal yang cukup ya toh, baru bisa mendukung usaha ini bisa jalan dengan baik. Jadi kesulitannya itu adalah bagaimana kita mendapatkan pakan atau makanan untuk ayam ini sendiri. Makanan ini kalau usia produksi seperti ini itu juga ada masalahnya. Contoh seperti musim-musim ini kalau kesulitan kita di sini adalah stok jagung sudah mulai kurang. Stok jagung sudah mulai kurang. Jadi ini kita harus antisipasi dengan pengadaan pakan yang cukup untuk ketersediaan di musim-musim jagung tidak ada seperti begini. Jadi contoh misalnya saya sekarang ini masih cari jagung kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan makanan ayam ini. Jadi itu kesulitan. Kita punya ayam tetapi kalau kita tidak punya jagung ini yang menjadi sulit. Jadi sekarang itu diharapkan bahwa kalau pelaku usaha peternakan ayam petelur semakin banyak, mudah-mudahan petani yang menanam jagung itu juga harus semakin banyak supaya saling mendukung begitu. Jadi ini kesulitan. Jadi kalau kita bawa ayam tambah banyak tetapi penanam jagung di sini semakin sedikit, kita semakin mengalami kesulitan. Jadi kalau pulang buka kebun supaya tanam jagung nanti orang beli. Itu saja kesulitan. Yang berikut, dalam usaha membudidayakan ayam petelur ini, apa motivasi Bapak
dalam membangun usaha ini? Oh iya, motivasi tadi sebenarnya awal saya sudah cerita sedikit ya, motivasi itu. Jadi motivasi usaha itu tentu harus mendapat keuntungan ya, usaha. Supaya dapat keuntungan tentu kita harus lihat faktor yang pertama itu peluang pasar itu ada atau tidak ya. Tetapi kalau usaha ayam petelur ini kita melihat bahwa peluangnya masih sangat besar sekali. Salah satu pengalaman yang saya bisa sebut kenapa peluangnya itu besar sekali, karena produksi yang saya hasilkan setiap hari hampir tidak cukup memenuhi kebutuhan dalam hari itu, bahkan permintaannya 2 kali lipat lebih tinggi daripada produksi yang dihasilkan per hari. Sehingga motivasi awal yaitu bahwa ada peluang pasar yang begitu besar untuk kita harus memulai sekarang, jangan menunda begitu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir Bapak. Iya, iya. Apa saran atau pendapat dari Bapak bagi para pelajar, bagi kami di SMA Frateran Don Bosco tentang pembelajaran unggas petelur ini? Baik. Saran saya Iya. Baik. Saran yang pertama, kamu sudah datang sendiri, lihat ayam sendiri toh, dengar sendiri dia punya riwayat, cerita, pengalaman. Jadi tentang saran ini berhubungan dengan apa ya kira-kira, misalnya ke depan ya, masa depan misalnya, jangka panjang misalnya, silakan memilih saja. Ada banyak hal yang saya sudah jelaskan secara kasar tadi itu, misalnya mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang itu tentang teknis-teknis untuk menangani kesehatan ayam, bagaimana bisa pengolahan pakan yang baik, bagaimana ayam itu bisa lebih sehat dari hari ini, sistem sanitasi kandangnya, sistem pakan, makanan dan minumannya. Bisa baca peluang hari ini untuk memilih masa depan. Iya toh? Jadi kalau misalnya ke depan bahwa pengalaman hari ini menjadi motivasi adik-adik mereka bahwa woi ini peluang, dan peluang ini masih sangat panjang ini, saya lihat peluang ini masih sangat panjang ke depan. Jadi bisa bagaimana melihat ke depan yang lebih baik dengan pengalaman yang hari ini. Jadi keadaan hari ini ternyata harus lebih baiknya seperti ini. Mungkin saya hanya bisa sampai di sini saja, tetapi adik-adik mereka bisa lebih baik lagi dengan teknologi, dengan ilmu yang lebih baik lagi. Sehingga ke depan populasi ayam di Kabupaten Lembata tidak bisa didatangkan dari luar lagi. Misalnya ada dari sekian banyak orang ini yang suatu waktu nanti misalnya 5 tahun ke depan punya ayam masing-masing orang dengan 2.000 ekor. Dan dikali dengan 13 orang ini berarti 26.000 ekor. Kalau 26.000 ekor berarti telur tidak bisa datang dari Makassar dan Jawa. Jadi saya punya motivasi itu adalah bahwa setelah sarjana pulang dan satu orang punya ayam 2.000 ekor supaya ayam di Lembata ini kalau 5 tahun lagi itu sudah 26.000 ekor. Bisa toh? Mudah-mudahan. Itu saja motivasi saya bahwa ke depan kita sama-sama berjuang untuk telur dari luar jangan masuk ke Lembata. Kita buat telur sendiri di Loleba. Itu saja motivasi kamu bahwa besok kita sama-sama beternak ayam betelur. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Bapak berikan kepada kami. Semoga dengan pengetahuan atau dorongan bimbingan yang Bapak berikan kami pada kesempatan wawancara ini dapat berguna untuk masa depan kami selanjutnya. Baik. Terima kasih. Bapak bisa minta foto? Bisa.